One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih. Iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kondisi terkini Istana Surgawi, di mana Raja Harta Surgawi sedang memperbaiki Istana Surga itu. Dan kita juga diperlihatkan betapa cantiknya coy Raja Istana Surgawi ini. Waduh, seger ya kan. Sementara itu Dewa Guan Yin dan bersama Raja Timur sedang melihat perbaikan yang sedang terjadi di sana. Raja Timur pun kagum dengan kekuatan dan keanggunan dari Raja Harta Surgawi ini yang bisa memperbaiki hampir seluruh istana surga yang terbelah. Namun, menurut Dewa Guan Yin, meski begitu, pasti itu akan memakan energi yang cukup banyak. Dan sepertinya dia juga sudah begitu letih. Dan jika yang diciptakan tak sesuai dengan keinginannya, dia selalu mengulangnya. Dia begitu keras kepala ya, ucap Dewa Guan Yin. Hahaha, Dewa Guan Yin, bukankah sifat keras kepalanya itu mirip denganmu? Guan Yin, peranmu di perang kali ini benar-benar membuatku menjadi merasa hormat padamu. Aku yakin dewa yang lainnya juga setuju akan hal itu. Kebangkitan arwah jahat telah membuat banyak banget perubahan. Dan dengan itu kekuatan surga akan diuji dari berbagai tantangan, ucap Raja Timur. Kau benar, mereka sudah bilang kalau surga lama telah runtuh dan arwah jahat itu membangun surga baru. Mungkin situasinya sekarang kelihatan damai ya, tapi sebenarnya kekhawatiran kita adalah soal Sang Sutra. Apakah menurutmu arwah jahat akan mencoba menyuliknya? Ucap Raja Timur. Kalau dilihat lagi, tujuan mereka memanglah sutra. Dan kalau setelah Raja Surga kuno mendapatkan sutra, dia tak akan lagi harus takut dengan dewa kuno yang lainnya. Dan keseimbangan pun akan benar-benar hancur di sana. Namun Tan Tan Zhang dan murid-muridnya itu tidak mudah untuk dihadapi, apalagi sekarang ada Sun Wukong yang akan membantunya. Seharusnya tidak akan ada lagi masalah. Di saat Guan Yin sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba datanglah wanita cantik. Dewa Guan Yin, mau kau apakan buku-buku ini? Hohoho, pelayan baru ya Dewa Guan Yin, aku jadi iri padamu, ucap Jenderal Timur. Ini namanya Ziwell. Bagaimana? Lumayan bukan? Ucap Dewa Guan Yin. Sombong banget, ucap Dewa Timur. Ayo ikuti aku. Sampai jumpa Dewa Timur. Bye-bye. Di saat Dewa Guan Yin sudah pergi, Raja Timur pun sedang mengkhawatirkan keadaan Tan San Zhang yang sedang berada di jalur iblis. Kemudian Xin pun kembali ke hutan horor. Hahaha, sepertinya Dian Min dan Ziqian tidak cukup untuk mengalahkan kalian. Oke, kalau begitu aku sendiri yang akan melawan kalian, ucap Raja Selatan yang muncul di akhir chapter kemarin. Dan dia akan turun tangan sendiri untuk menyelesaikan semua ini, ujarnya. Akhirnya sang raja pun muncul. Mampus kalian, hahaha, ucap anak buahnya. Siapa dia? Ucap Bailang. Dia adalah Jenderal Surga Selatan, ucap Tan Tan Zhang, salah satu dari keempat jenderal surga. Dia ada di sini, ucap Cupat Kai. Tak kusangka dia juga tercemar, ucap Sang Wuqing. Orang ini memiliki kekuatan yang jauh berbeda tingkatannya dengan kedua orang lainnya, ucap Hause. Apa dia sekuat itu? Ucap Yehu. Sudahlah, jangan banyak bacot lagi. Sekarang giliranku untuk menyerang kalian. Kotak harta ini adalah hadiah untuk kalian. Aku ingin cepat-cepat mengakhiri ini. Catatlah. Dan dia pun mengeluarkan sesuatu jimat yang tiba-tiba menjadi cermin harta abadi. Semua orang yang melihatnya pun kaget termasuk Bailang, Sang Wuqing, Cupat Kai dan juga Yehu. Cermin itu pun memancarkan cahaya yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Bailang dan yang lainnya pun kelilipan melihatnya. Sial, apa yang terjadi? Ucap Bailang. Tiba-tiba Jenderal Selatan dan dua orang Dark Shadow menghilang begitu saja. Semua orang kebingungan di sana. Apakah ini jurus melarikan diri? Ucap Bailang. Ada yang tidak beres, ucap Tan Tan Zhang. Tiba-tiba Yehu pun berteriak.
Woi, kalian semua, di mana Xiaoyi? Dia menghilang begitu saja. Bukankah dia tadi di situ? Ucap Bailang. Xiaoyi, di mana kau? Bailang sambil berteriak-teriak. Apa kau tidak mengawasinya tadi? Ucap Bailang kepada Yihu. Aku tadi cuma memejamkan mataku sedikit karena silau cahaya dari cermin itu. Ucap Yihu. Gawat, ini masalah. Ucap Hause. Tunggu sebentar dan tenanglah. Sepertinya kita semua tadi telah terkirim ke dalam dimensi cermin ini. Xiaoyi, aku di sini, ucap Bailang yang berteriak di dalam cermin. Bailang, ucap Xiaoyi. Hahaha, kalian tak berdaya lagi kan sekarang? Kalian telah kukurung di dalam dimensi cerminku ini. Kalian tidak bisa keluar dari dimensi ini walau dengan cara apapun. Tamatlah kalian semua, ucap Raja Selatan. Pasukan Dark Shadow pun berkata, kau memang hebat Raja Selatan, kau menangkap mereka dalam hanya sekejap mata. Sial, itu konyol, aku akan hancurkan cermin ini, ucap Bailang yang sedang marah. Tunggu Bailang, jangan gegabah, ucap Tan Sanzang. Setauku cermin ini hanya bisa dihancurkan dari luar saja dan tidak mungkin dari dalam. Sedangkan kita semua sekarang ada di dalam Bailang. Situasi ini sungguh sangat membagongkan, ucap Tan Sanzang. Namun tiba-tiba ya kan, hal konyol pun terjadi di sana. Ternyata Cupat Kai ada di luar sana bersama Xiaoyi. Kalian tahu kenapa Cupat Kai tidak terteleport? Karena dia tidak melihat. Lalu Raja Selatan pun melongo melihat Cupat Kai yang ada di sana dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata seekor babi buta di sini ya guys. Tan Sanzang pun berteriak, Cupat Kai, hancurkan cermin ini dari luar sekarang. Kaulah satu-satunya harapan kami, Cupat Kai. Kalian lucu sekali ya, ucap Raja Selatan, berharap kepada siluman babi. Tapi siluman babi itu bukanlah apa-apa di hadapanku ini mah. Ya kan? Lalu Raja Selatan pun melemparkan satu jimat dan boom, seekor gurita pun muncul dan langsung menangkap Cupat Kai. Cupat Kai pun tak bisa bergerak di sana. Xiaoyi hanya bisa berteriak, ayo Cupat Kai, please kalahkan gurita raksasa itu. Hai Nona cantik, akhirnya aku bisa bertemu denganmu wahai Sang Sutra. Hei, lepaskan aku, ucap Xiaoyi yang ditangkap tangannya oleh Sang Raja Selatan. Dirimu itu memiliki potensi yang tak terbatas. Berhentilah membuang-buang waktumu, ucap Raja Selatan. Dan kekuatanmu itu akan membantu Dark Shadow untuk menguasai dunia. Jangan bermimpi pengecut, aku tak akan pernah mengikutimu, ucap Xiaoyi. Tiba-tiba seseorang pun berkata, hei, dia sudah menolaknya. Itu berarti dia tak mau mengikuti permintaanmu, ucap Cupat Kai yang sudah mulai berdiri dan mengalahkan gurita itu. Harta karunku, beraninya kau memakan itu, ucap Raja Selatan. Rasanya selur, enak, ucap Cupat Kai. Lalu Cupat Kai pun melemparkan gurita raksasa itu kepada Raja Selatan. Cubaji, ucap Xiaoyi. Lalu Cupat Kai pun kembali beraksi, di mana dia langsung menghantam Raja Selatan dengan sundulan babi mengamuk yang berhasil mementalkan dan membuatnya tergeletak cukup jauh. Dua Dark Shadow pun melongo melihatnya. Xiaoyi, jangan khawatir, aku Cupat Kai ada di sini untukmu. Hehehe. Wah, menarik. Dasar babi sialan ini. Berani-beraninya kau melawanku, ucap Raja Selatan. Kekuatanmu itu cukup besar juga ya babi sialan. Jika aku tak hati-hati, aku pasti terluka parah. Akan kubuat kau merasakan kematian yang sebenarnya babi. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video.